Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Pembacaan firman Tuhan malam ini tertulis di Mazmur 68 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Sebelum pembacaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada malam ini kami masih boleh membaca sebahagian dari firman-Mu. Biarlah Rohul Kudus-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami semuanya, supaya kami boleh mendengarkan dan memahami firman-Mu itu. Berikan hikmat kepada hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan malam ini tertulis di Mazmur 68 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Kita beri judul, bernyanyi memuji Tuhan. Melalui perikop Mazmur 68 ini, pemazmur melukiskan bahwa Allah kita itu adalah Maha Kuasa dan Maha Kasih. Tuhan membiarkan orang-orang benar bergembira dan bersukacita. Tetapi orang-orang fasik dibiarkan menderita dan binasa. Dia menolong bangsa pilihannya terhindar dari serangan musuh. Dia bapak bagi yatim dan pelindung bagi para janda. Dia memberi tempat tinggal bagi orang-orang sebatang kara. Dia menyuburkan tanah dan ternak. Allah berkenan kepada orang-orang benar serta menyelamatkan dan memberkati mereka. Sebaliknya, Allah tidak berkenan kepada orang-orang fasik, yaitu mereka yang melakukan berbagai kejahatan, menindas orang-orang kecil dan lemah, dikuasai nafsu kedagingan, serta tidak mengindahkan teguran dan bahkan mengesampingkan firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan memahami karakter Tuhan, Allah seperti itu, pemazmur mengajak kita untuk bernyanyi memuji Tuhan, mengucap syukur, bersorak-sorai memuliakan namanya yang kudus hari demi hari. Supaya semua ciptaan Tuhan ikut memuliakan Dia. Pemazmur mengajak semua kita mengakui kekuasaan Allah dan kemegahannya. Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada kita. Dengan demikian, nats ini pada dasarnya mengajak kita untuk pertama, hidup dengan kebenaran Allah dan menjauhkan segala kefasikan. Hidup dalam kebenaran Allah artinya melakukan segala yang berkenan di hadapan Tuhan. Melakukan segala yang sesuai dengan hukum dan firman-Nya. Hidup dalam kebenaran Allah akan mendatangkan bahagia
Sebagaimana firman Tuhan di Yesaya 32 ayat 17 mengatakan demikian. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Sebaliknya, melakukan kefasikan akhirnya akan membawa kekecewaan dan kebinasaan. Yang kedua, firman Tuhan ini juga mengajak kita untuk mengingat-ingat besarnya kasih karunia Tuhan yang telah kita terima setiap hari. Tuhan memberkati hidup kita dan memberkati pekerjaan kita. Setiap pagi kita bangun dari tidur, sudah disediakan rahmat baru. Kesaksian pemazmur di Mazmur 42 ayat 9 mengatakan demikian. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Kasih karunia Tuhan Allah yang paling besar adalah keselamatan yang diberikan kepada kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus mati di kayu salib, menggantikan kita orang-orang yang berdosa, sehingga kita memperoleh keselamatan. Ketiga, kita diminta menyanyikan pujian syukur bagi Tuhan atas kelimpahan berkat-Nya yang telah kita terima, sekaligus sebagai doa mohon perlindungan dan pemeliharaannya. Kita bernyanyi memuji Tuhan karena kemahakuasaannya. Pemazmur mengajak kita menyanyikan pujian. Pujilah Allah di tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang telah menerima kelimpahan berkat dari Tuhan kita terpanggil untuk bersaksi kepada orang lain mengenai bahagianya orang yang berjalan dalam kebenaran Tuhan, dan supaya dengan kesaksian itu mereka juga ikut menghitung-hitung berkat yang mereka terima, supaya mereka juga bersyukur kepada Tuhan. Dan kita menyaksikan kasih karunia pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib juga untuk menebus dosa-dosa mereka, supaya mereka juga menjadi ikut percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Melalui kesaksian kita yang seperti itu, kita boleh mengajak seisi bumi untuk menyanyikan kebesaran Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami supaya kami selalu berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala pertolongan dan kelimpahan berkat-Mu yang telah kami terima hari demi hari. Ajar kami untuk selalu mensyukuri berkat-berkat-Mu itu. Dan supaya dengan demikian kami menyanyi bermazmur, memuji, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam,
Tuhan Yesus memberkati.